Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah pada Kamis 3 Oktober 2024 meluncurkan portal Aksesi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga Hartarto menyebutkan peluncuran portal Aksesi OECD ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah pada Kamis 3 Oktober 2024 bertempat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta meluncurkan portal Aksesi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga Hartarto menyebutkan, peluncuran ini juga sebagai langkah awal untuk mempercepat transparansi dan proses kerja Indonesia dalam proses aksesi untuk menjadi anggota OECD. Portal Aksesi OECD diperkenalkan melalui platform Ina Digital yang menjadi nama dari GovTech Indonesia. Airlangga juga menyebut, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD diharapkan mampu memperkuat perekonomian Indonesia secara nasional. Hingga saat ini, tim nasional OECD terdiri dari 64 kementerian lembaga yang memiliki target untuk terselesaikannya MOU mengenai OECD pada Desember 2024. Kami berharap bahwa proses awal ini bisa terus kita jaga dengan semangat tentunya untuk memperkuat perekonomian secara nasional sehingga Indonesia mempunyai public service, mempunyai standar yang setara dengan negara-negara yang sudah pendapatan per kapitanya di atas 20.000. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 1,34 juta kunjungan. PLT Kepala BPS Amalia mengatakan jumlah kunjungan Wisman ini meningkat 18,30% secara tahunan. Dalam rilis BPS 1 Oktober 2024, Badan Pusat Statistik melaporkan pada Agustus 2024, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,34 juta kunjungan. Jumlah ini naik sebesar 2,23% dibandingkan Juli 2024 dan naik 18,30% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Agustus 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia sebesar 14,09% atau 188.800 kunjungan. Kemudian disusul Australia sebesar 11,47% atau 153.700 kunjungan dan Cina sebesar 9,4% atau 126.100 kunjungan. BPS juga mencatat jumlah kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1.177.652 kunjungan, sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 162.294 kunjungan. Adapun secara kumulatif sepanjang Januari hingga Agustus 2024, total kunjungan Wisman mencapai 9.092.856 kunjungan atau meningkat 20,38% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Angka ini menandai pemulihan sektor pariwisata di Indonesia dan merupakan yang tertinggi sejak 2020. Total jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif hingga Agustus di tahun 2024 ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2020. Namun kalau kita bandingkan dengan periode yang sama saat sebelum pandemi COVID, ini masih relatif lebih rendah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan rencana pencegahan dan pengendalian kanker nasional 2024-2034. Menkes berharap dengan adanya rencana komprehensif ini, Indonesia dapat menjadi contoh dalam pengendalian kanker di tingkat regional maupun global. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis 3 Oktober 2024 menetapkan rencana pencegahan dan pengendalian kanker nasional 2024-2034 ketika membuka Indonesia International Cancer Conference di Nusa Dua, Bali. Menkes menyebutkan rencana itu menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan melawan penyakit mematikan di Indonesia. Selain itu juga terdapat 6 strategi utama yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pengelolaan kanker. Untuk mempercepat temuan kasus dan memastikan pengobatan kanker yang lebih efektif,
Pemerintah menargetkan screening dan deteksi dini mencapai 70% melalui screening kanker serviks dengan metode IVA untuk wanita usia 30 hingga 50 tahun dengan metode HPV-DNA. Untuk mendukung penanganan kanker, pemerintah berkomitmen menambah fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2027 akan tersedia tambahan alat diagnostik seperti 276 mamografi, 236 CT scan, 34 SPECT CT, dan 8 PET CT. Pemerintah akan meningkatkan kapabilitas rumah sakit di 514 kabupaten dan kota dan 38 provinsi untuk menyediakan layanan kanker lengkap termasuk layanan paliatif. Menkes berharap dengan adanya rencana komprehensif ini, Indonesia dapat menjadi contoh dalam pengendalian kanker di tingkat regional maupun global. Karena kanker itu bisa disembuhkan, tapi harus screeningnya lebih awal. Screeningnya lebih awal, datang rutin gitu ke rumah sakit untuk cek. Itu pesannya nomor satu ya, biar masyarakat nggak gampang, nggak takut untuk screening. Terutama wanita kan breast cancer sama cervical. Terusnya juga ada pencegahannya, udah ada cervical cancer dengan imunisasi. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.